Dan saya salah satu pemerhati untuk kasus perempuan dan anak di Nusa Tenggara Timur. Karena saking tingginya kasus pelecehan terhadap anak di bawah umur, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, ini sangat tinggi di Nusa Tenggara Timur. Makanya saya selalu kalau ke timur, saya selalu melihat data di lapas. Ternyata lapas, penjara yang ada di sana, hampir rata-rata, hampir 50% itu ada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi cukup tinggi. Makanya saya ngomong, pemerintah, lembaga anak yang ada di Nusa Tenggara Timur harus bisa menurunkan grafik kekerasan antar perempuan di Nusa Tenggara Timur. Karena masa depan di sana itu ada masalah adat, tradisi. Contoh, ada kasus pelecehan anak di bawah umur. Karena ini dia orang dituakan yang pelakunya atau orang dekat, sehingga dianggap ini tabu. Oh, diselesaikan aja secara keluargaan. Boleh diselesaikan, tetapi kan psikis anak kan akan terganggu. Anak udah nggak mau sekolah, pasti dia akan stres, emosinya pasti tidak stabil. Bisa aja terjadi juga kasus bunuh diri dan lain sebagainya. Makanya saya selalu mengimbau kepada Polda Nusa Tenggara Timur, pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur, lembaga-lembaga Nusa Tenggara Timur untuk melakukan pelindungan, melakukan edukasi kepada masyarakat di Nusa Tenggara Timur terhadap tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan bahkan kasus pelecehan terhadap anak di bawah umur. Makanya abang, Salah satunya adalah penegakan hukum terhadap para pelaku. Karena pelaku, ingat ya, pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, anak perempuan itu, biasanya pelaku tidak jauh dari rumah. Bisa aja omnya, bisa aja kakaknya, bisa aja bapak kandungnya sendiri, bisa saja. Karena dekat. Dan bahkan itu yang menjadi salah satu perhatian kenapa edukasi terhadap masalah seks terhadap anak di bawah umur orang dianggap tabu. Makanya kadang-kadang sudah kejadian, orang tua dan keluarga atau tokoh ada di situ merasa bahwa ini tidak perlu dilaporkan. Bahkan makanya saya minta kalau ada kasus seperti itu segera dilaporkan ke polisian. Karena kasusnya lex spesialis, udah pasti ketika dilaporkan polisi pasti akan segera merespon dan pasti pelaku akan segera ditahan. Kalau kasusnya pelakunya orang besar ya, pelakunya anak kecil, si laki walaupun perempuan yang datang kepada si laki, perempuan selalu dianggap jadi korban. Ini banyak kejadian, perempuannya umur 17 tahun, lakinya umur 14 tahun. Ini perempuan yang ngajak nih, dia yang datang, dia yang ngajak, tapi tetap perempuan dianggap selalu yang menjadi korban. Itu ya. Ya, yang pertama-tama udah pasti regulasi ya, undang-undang perlindungan anak, undang-undang terhadap kekerasan KDRT, kekerasan terhadap perempuan, itu juga harus menjadi salah satu perhatian. Kita boleh membuat undang-undang, tapi kontrolnya terhadap perlakuan undang-undang terhadap para pelaku ini juga harus menjadi salah satu perhatian khusus. Saya miris karena memang banyak sekali kejadian-kejadian yang saat ini terjadi di mana kaum perempuan kan dianggap kaum lemah, sehingga banyak sekali kekerasan yang terjadi mereka terima, bahkan anak-anak perempuan yang anak di bawah umur diperkosa dan lain sebagainya, bahkan dilecehkan. Ini harus hadir negara untuk melindungi mereka, kaum perempuan dan anak. Saya terus terang aja, selama ini banyak sekali kasus yang memang saya tangani adalah kasus perempuan dan anak. Saya salah satu juga di Dewan Etik Perlindungan Nasional Anak Indonesia. Artinya bukan hanya saya ngomong, tapi selama ini juga memang selalu membela kaum perempuan dan anak. Dan mudah-mudahan pemerintah dan negara hadir untuk melakukan pembinaan terhadap mereka. Ingat bahwa perempuan dan anak itu menjadi salah satu tugas kita untuk melindunginya. Apalagi anak, dia adalah generasi, dia adalah anak bangsa, dia harus punya masa depan, dan dialah yang nanti suatu ketika harus melindungi, menjaga, dan juga menjadi salah satu orang yang bisa membawa nama besar bangsa Indonesia ke dunia internasional. bang, Ya, saya berbicara satu sisi sebagai pengacara, yang kedua juga sebagai Dewan Etik Perlindungan Nasional Anak Indonesia. Pertama-tama bahwa kasus perundungan di Indonesia sekarang di anak-anak sekolah ini sekarang menjadi salah satu fenomena, di mana terutama di anak-anak SMP ya, itu datanya sangat signifikan. Yang laki, yang perundungan di antara laki-laki itu kurang lebih hampir 19%. Yang kedua, yang perempuan itu kurang lebih 11,5%. Artinya cukup tinggi kasus perundungan di sekolah. Jadi ini menjadi salah satu perhatian khusus kepada orang tua dan juga kepada lembaga-lembaga anak seperti Perlindungan Nasional Indonesia, Komisi Perlindungan Anak harus juga memberikan antisipasi termasuk juga guru-guru di sekolah supaya kasus perundungan ini tidak banyak terjadi di sekolah. Artinya juga harus bisa memberikan edukasi tentang pencegahan ya, pencegahan terhadap bullying dengan adanya misalnya pelatihan-pelatihan atau adanya kegiatan-kegiatan yang bersifat positif seperti ekstrakurikuler
dan juga memberikan pelatihan tentang adanya anti perundungan atau anti bullying, serta juga memberikan hukuman kepada para pelaku bullying. Bang, ini tuh marak banget ya, satu masalah muncul, kemudian yang banyak sekali masalah-masalah yang lain juga muncul, terus sampai berakibat bunuh diri dan sebagainya. Ini sebetulnya kenapa sih Bang sampai akhirnya anak-anak itu melakukan perlindungan? Ya, jadi kasus bullying ini itu menjadi salah satu fenomena. Yang perlu saya sampaikan, banyak sekali kasus perundungan atau bullying terjadi karena faktor dari keluarga juga. Satu, kita di keluarga juga harus memperhatikan, jangan sering melakukan kekerasan di depan anak, berkata-kata yang kasar di depan anak, bahkan terjadi kekerasan orang tua terhadap anak. Ini mental dia, itu akan kebawa ketika dia bawa ke sekolah. Ada mental untuk balas dendam, dan karena dia ada mental balas dendam, artinya balas dendamnya kepada teman-teman sekolah. Ini banyak faktor ya, dari masalah keluarga. Dua, masalah di sekolah sendiri. Bisa aja karena ya satu, anak ini pendiam, anak ini mungkin kurang prestasi, lalu anak ini mungkin fisiknya kecil, lalu mungkin komunikasi dia kurang bergaul dan lain sebagainya. Akhirnya yang mungkin yang dominan itu bisa melakukan perundungan, dan dia menjadi salah satu korban daripada bullying atau perundungan tersebut. Itu mungkin salah pergaulan, mereka mungkin membentuk geng-geng di sekolah, ya kan? Lalu membullying teman-temannya yang dirasa lebih minor atau mereka lebih dominan terhadap anak-anak itu. Lalu misalnya kalau mereka badan fisiknya lebih besar, lalu mungkin keluarganya broken home dan lain sebagainya. Kembali lagi bahwa itu terjadi karena salah satu itu bukan hanya dari masalah lingkungan sekolah, masalah lingkungan keluarga, tapi dari keluarga itu sendiri. Makanya kami dari Pelindungan Nasional Indonesia selalu mengimbau kepada keluarga untuk supaya benar-benar menjadi perhatian, karena kurangnya perhatian orang tua terhadap anak karena kesibukan itu juga nanti menjadi salah satu faktor penyebab pelaku bullying di sekolah. Jadi saya perlu sampaikan bahwa ketika dia masih anak-anak dan dia sering melihat orang tuanya berkelahi, orang tuanya melakukan kekerasan depan dia, berkata-kata yang tidak senonoh, kasar, bahkan saling mengusir, saling mukul dan lain sebagainya. Bahkan anak ini pun juga melakukan menerima kekerasan fisik. Bukan hanya dalam nanti di sekolah dia melakukan pembalasan, tetapi bisa juga sampai nanti akan melekat terhadap jiwa anak itu, ke depan juga akan menjadi bermasalah. Makanya banyak sekali kejadian-kejadian setelah dia dewasa pun akan terjadi kasus tindak kekerasan itu, karena salah satu faktor dari awal itu sudah terjadinya mental atau psikisnya sudah terganggu dari awal, dan itu akan melekat, dan terjadinya itu adalah nanti akan adanya mental untuk balas dendam, bisa kepada sahabatnya atau bisa kepada orang lain. Udah pasti korban perundungan atau bullying itu adalah bisa mengalami stres, bisa mengalami ancaman bunuh diri, bisa putus asa, bahkan bisa bunuh diri karena rasa kecewa, rasa sakit hati, dilukai dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi, dan kalau yang tidak kuat mentalnya untuk korban itu bisa terjadi. Makanya juga ada beberapa korban yang juga melakukan bunuh diri kan, bahkan stres, bahkan dia tidak mau bicara, bahkan dia tidak mau ke sekolah dan lain sebagainya. Itu faktor daripada bullying itu ya, kepada korban. Jadi perlu saya sampaikan bahwa perkembangan kasusnya saat ini, Polres Metro Jakarta Selatan tetap meningkatkan status si pelaku kekerasan atau kasus pelaku bullying kepada Sen sudah ditetapkan menjadi tersangka, atau dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dianggap adalah anak atau anak yang lagi bermasalah hukum, sehingga kasus sudah naik. Dan ternyata setelah diselusuri hampir sama bahwa anak pelaku ini ternyata dia bukan memiliki hak anak memiliki bapak angkat, ternyata dia memiliki ayah ibu kandung yang saat ini masih hidup, dan ternyata di rumah sakit itu terjadi persoalan, sehingga anak ini akhirnya diadopsi oleh orang tua angkatnya, akhirnya disekolahkan dan lain sebagainya, dan akhirnya muncul, makanya kembali lagi mental dia akhirnya kena menjadi persoalan, dan karena mungkin terjadinya yang tersisa masalah lingkungan keluarga, sehingga anak ini harus ke orang lain, dan akhirnya mentalnya terjadi pembalasan. Akhirnya dia melakukan kepada si Sean, dan kemarin di versi gagal, artinya proses hukumnya tetap berjalan, dan kita juga sangat kecewa karena kedua orang tua, baik orang tua kandung dan orang tua asuhnya tidak hadir dalam diversi tersebut. Itulah kenakalan remaja awalnya, tapi perundungan kepada Sean itu luar biasa. Belum terungkap ya, tapi kalau saya lihat bahwa itu salah satu Sean ini kan orangnya kan kalem, dia juga orangnya tidak mau rese, tidak mau
melakukan hal-hal yang mungkin terlalu ekspos diri dan sebagainya. Padahal Sian itu adalah salah satu anak yang taekwondo dari kecil. Jadi dan bapaknya memang dia ngomong bahwa ayah saya selalu menyatakan bahwa di sekolah tidak boleh menggunakan ilmu bela diri kepada teman-temannya. Jadi ketika dia diserang dan lain sebagainya, dia mengingat sekali dia dipukul, kedua kali dipukul, ketiga kali, keempat kali dia lawan. Tapi ketika dia mau lawan, sudah mulai teman-temannya merangkul dan tidak terjadi pembalasan itu. Tuas sangat kecewa karena sekolah yang dia sebagai salah satu tempat didik, akhirnya Sian menjadi salah satu korban kekerasan fisik dari teman sekolahnya sendiri. Tetapi kita bersyukur dan apresiasi